etik. Yang pertama, di sini kami akan mengelaborasi kode etik pegawai negeri sipil di luar kedinasan. Ada beberapa poin yang tentunya kode etik PNS itu haruslah bersifat positif. Yang pertama, PNS atau pegawai negeri sipil harus memiliki kelakuan baik untuk menjaga martabat pegawai negeri sipil itu sendiri. Untuk contoh yang pertama ini kami memberikan contoh, yaitu pada saat PNS itu keluar dari kedinasan, di luar jam kedinasannya, dia berperan aktif di masyarakat, mungkin sebagai pengurus RT atau apa, mereka juga harus tetap mencerminkan jiwa PNS mereka sesuai dengan etikanya. Dan yang jelas mereka juga untuk contoh berikutnya tidak diperkenankan untuk berbuat anarkis, asusila dan sebagainya. Lalu untuk yang kedua, pegawai negeri sipil juga sebaiknya tidak atau diharuskan tidak untuk menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya. Misalnya saja kepala dinas tidak ikut serta dalam sebuah tim sukses pasangan calon tertentu dalam pilkada meskipun ada iming-iming di belakangnya. Lalu yang ketiga, poin positif dari kode etik PNS adalah dengan tidak melakukan perbuatan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin kami lupa peraturan pemerintah nomor berapa yang melarang PNS, apakah masih berlaku atau tidak, PP nomor 10 ya Pak, yang tentang dilarang poligami atau apa tidak selingkuh, berjudi dan sebagainya. Nomor berapa? Ya, dilarang apa laki-laki ya. Lalu PNS juga tidak diperkenankan untuk menggunakan sarana dan prasarana kedinasan untuk kepentingan pribadi. Contohnya banyak kasus pada saat menjelang lebaran itu biasanya banyak orang-orang meminjam mobil, mungkin diperkenankan tapi pada saat diperlukan dan tidak memiliki izin tertentu untuk menggunakan untuk kegiatan pribadi mungkin itu tidak diperkenankan. Lalu yang kelima adalah tidak menggunakan sarana dan prasarana kedinasan yang pengadaannya itu sebenarnya untuk kegiatan kantor, tapi pada pengaplikasiannya itu bukan digunakan untuk sebagaimana mestinya. Misalnya pada saat di luar jam kedinasan dia menggunakan fasilitas kantor, mungkin internet, tapi tidak digunakan untuk hal-hal positif yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Jujur ya. Lalu yang kedua adalah kode etik PNS dalam rangka pembinaan jiwa karsa atau kebersamaan. Yang pertama adalah pemupukan dan peningkatan kesadaran cinta terhadap bangsa, negara, tanah air melalui berbagai kegiatan penyadaran yang diperlukan untuk hal tersebut. Di sini kami mencontohkan penggunaan batik sebagai pakaian yang mungkin sebaiknya PNS kenakan karena itu mencerminkan PNS itu memiliki rasa cinta tanah air yang baik. Lalu ada juga peningkatan kerjasama antar pegawai negeri sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dan meningkatkan jiwa pegawai negeri sipil dalam tugas kedinasan maupun di luar tugas kedinasan, yaitu dengan melakukan family gathering. Mungkin dalam hal itu pegawai negeri sipil secara tidak langsung memiliki keterikatan secara emosional atau emotional approach yang akhirnya bisa mengefektifkan potensi yang mereka miliki dan seluruh ajang selain itu adalah potensi yang dimiliki oleh instansi tersebut. Selanjutnya terkait dengan partisipasi dalam menyusun kebijakan pemerintah yang terkait dengan pegawai negeri sipil melalui sumbangan pemikiran baik secara individu ataupun kelompok. Saat ini pemerintah telah memiliki satu badan ad hoc, yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN, yang tugasnya adalah menyusun draft atau regulasi terkait dengan jaminan kesehatan, seluruh jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun yang saat ini sedang dibahas, digodok di DPR, dan terus mungkin kalau lihat di televisi lagi ramai tentang undang-undang BPJS untuk segera disahkan. Itu adalah salah satu bentuk